Tausiah di 7 harian almarhumah ibu dari Ola Ramlan mungkin seperti apa Umi? Ya biasalah karena memang diminta. Jadi waktu saya mendengar kabar tentang almarhumah, saya itu sedang di Madinah, sedang umroh kan gitu. Jadi langsung doa dan saat itu chat sama Ola dan Ola minta nanti 7 harian saya yang ngisi. Alhamdulillah bisa baru pulang umroh dari Bandung langsung ke sini, tadi ada acara langsung ke sini. Suasananya juga tadi ya khusyuk, haru gitu ya. Umi tadi juga melihat kondisi dari Teh Ola sendiri di dalam, apalagi pasca 7 hari yang kita ketahui bahwa hari pertama saja sempat pingsan beliau. Mungkin saat ini kondisinya seperti apa Umi? Ya alhamdulillah tadi ngelihatnya kayaknya dia sudah mulai tegar lah, sudah mulai kuat, sudah mulai mengikhlaskan. Tapi apa alasan Umi akhirnya mengiyakan mengisi kajian di 7 hari? Ya karena memang deket sama keluarga Ola, sama mamah juga. Sebelum beliau wafat kan saya sempat menengok ya di rumah yang di Bintaro. Jadi masih sempat ada komunikasi, ngedoain gitu. Mungkin sosok almarhumah di mata Umi bagaimana sih? Sosok ibu yang sabar, yang baik, yang ramah, yang masya Allah lah. Sabar banget. Kedekatannya sama mami Ola sendiri seperti apa? Saya, almarhum, ya yang sayang banget ya sama Ola ya, kelihatan banget gitu, sayang yang merangkul banget lah gitu. Makanya wajar kalau Ola sampai shock kehilangan seperti itu. Tapi tadi saya lihat Ola sudah mulai stabil, sudah mulai mengikhlaskan, kan segala sesuatunya harus ikhlas. Mungkin kenangan terakhir Umi bersama almarhumah, apalagi kan sempat dekat juga. Mungkin seperti apa Umi? Terakhir ya saya nengok, tapi beliau memang udah sakit, udah di kasur gitu di rumah Bintaro itu terakhir. Saya nengok di sana itu belum lama lah, 3 bulan ya, 3 bulanan gitu, 3 bulan sebelum wafat ya. Saya masih jenguk, saya masih ngobrol banyak gitu. Oke. Mungkin Umi doanya untuk almarhumah dan juga keluarga yang ditinggalkan seperti apa Umi? Ya semoga almarhumah mendapatkan nikmat-nikmat dalam kuburnya. Allah terima amal ibadahnya, kuburnya jadi raudhah min riyadhil jannah, dan yang ditinggalkan masih bisa berbakti untuk beliau. Bagaimana cara anak yang ditinggalkan orang tuanya, cara baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal? Satu, doakan. Doa anak yang soleh-soleha itu tidak pernah terputus. Lalu sambung silaturahmi kepada kerabatnya, kepada kakaknya, kakak mamahnya, adiknya kalau misalkan mereka masih punya kerabat. Sambung silaturahmi, tanya keadaannya, bantu jika mereka sedang susah. Lalu yang ketiga, kata Rasul, bagaimana cara bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga, silaturahmi kepada teman-temannya. Jika mamahnya mempunyai teman baik, sambung silaturahminya gitu, ditolong ketika mereka susah gitu. Jadi ya semoga anak-anak yang ditinggalkan saling rukun, saling menjaga, saling menyayangi, dan saling mendoakan. Alhamdulillah baik alhamdulillah, sudah 7 bulan lebih. Kemarin sudah bikin 7 bulanan. Tapi persiapan menjadi seorang nenek nih, apalagi ini cucu pertama. Gimana nih Umi? Jida panggilannya ya. Dipanggil Jida. Ya persiapannya apa ya? Kemarin lagi umroh tuh saya lewat ke toko-toko baju-baju bayi gitu. Jadi gemes gitu. Akhirnya saya beli semuanya dibeli gitu. Jadi ya gemes aja, senang aja gitu. Padahal belum lahir ya, tapi udah nyiapin. Selain itu ada persiapan lain gak sih Umi buat menyambut cucu pertama gitu? Mungkin kayak udah siapin nama, kalau ada nama Umi orang ngasih tuanya, nama spesial kalau gitu. nama orang tuanya paling kita nambahin dikit gitu, tapi lebih banyak orang tuanya lah. Belum tahu namanya siapa gitu. Kalau jenis kelaminnya ya perempuan kata dokter, tapi wallahu alam ya, kita nggak tahu gitu kan. Biasanya suka bisa berubah-berubah ya, nah itu ya biarin aja, yang penting sehat gitu. Tadi Jadi kan kita tetap ngumpulin baju yang buat cowok, baju yang buat cewek. Tadi kan Umi sempat bilang udah siapin nama juga sedikit buat Enggak, saya nggak nyiapin namanya Adiba dan Egi gitu. Berarti Umi nggak ada nambahin sedikit gitu? Enggak, biarin orang tuanya aja gitu. Tapi sharing-sharing soal nama Umi. Iya, sempat kirim-kirim nih, ada nama bagus nih, bagus dikirim-kirimin aja. Jadi biar mereka yang pilih. Mungkin boleh di-spill dikit Umi arti namanya aja gitu. Atau Ada, ini? saya malah belum tahu. Belum tahu beneran. juga. Baru kirim banyak, sebanyak-banyaknya saya kirim nih, lucu-lucu nama-nama. Berarti mereka belum menyiapkan juga. Belum tahu juga.
Dan Umi, kasih tahu bocoran juga sayangnya. Umi melihat kesiapan Kak Adiba menjadi seorang ibu dan Kak Egi juga menjadi seorang ayah. Seperti apa sih nih Umi melihat keduanya nih? Kalau Egy-nya lagi gencar-gencarnya cari rezeki, ya kan, dia mau buka bisnis, mau buka ada satu usaha yang bakalan mau dia kelola lah gitu kan, sesuai passionnya dia lah pastinya. Gitu kan. Urusannya dengan lapangan lah gitu ya. Nah itu dia minta doa, Umi doain ya biar ini lancar usahanya gitu, soalnya udah mau nambah lagi nih gitu kan, jadi sudah gitu didoain. Kalau Adiba ya paling mempersiapkan jadi ibu aja, lebih sering di rumah dia gitu, karena gampang capek kali mungkin dianya. Tapi suka ada rasa sedih nggak sih Mi melihat putri tercinta akhirnya sekarang akan memiliki seorang putri juga nih? Ya seneng lah ya, pasti kan dia akan merasakan bagaimana saya dulu kan. Jadi banyak nanya-nanya malah, dulu aku di antara anak-anak Umi yang paling berat siapa bayinya gitu nanya. Jadi akhirnya dikasih tahu satu-satu spill, kamu segini berapa kilo, ini Bilal begini, Abi begitu, dikasih tahu semuanya. Terus yang paling susah ngelahirinnya siapa? Tiba-tiba nanya-nanya. Yang paling susah ngelahirinnya justru kamu, aku bilang gitu. Karena kamu divakum di antara yang lain gitu kan. Gitu, jadi anak-anak pada nanya lah gitu. Terus yang paling repotin siapa, yang paling gendut siapa, suka nanya gitu. Terus Umi normal apa sesar gitu ya, semuanya normal terkecuali yang terakhir Bilal sesar. Jadi nanti Banyak nanya-nanya. apa nih? Ya pengennya sih dia normal ya, pengennya normal gitu. Umi sendiri udah ngasih wejangan atau masukan belum, kan ini udah mau jadi ibu ya, ada nggak sih mungkin ilmu-ilmu Kesan-kesan yang Umi berikan Ya terhadap Adiba? pastilah selama hamil tuh saya bukan hanya ke Adiba aja, kayak Egy juga gitu. Ini anak ketika ditiupkan ruhnya oleh Allah di 4 bulan, terus dia sudah mulai mendengar apa yang orang tuanya ucapkan, anak ini akan dengar, jadi berucap yang baik-baik ya gitu. Kalau berantem ya maksudnya ini anak sudah mulai dengar nih, jadi apa yang dikeluarkan harus yang baik-baik. Terus diajak ngobrol, karena pendidikan pertama itu justru di dalam kandungan. Mendidik anak itu di dalam kandungan ketika dia sudah mendengar. Ajarin, nak bunda mau sholat ya, sholat yuk. Jadi dia akan dengar, oh kalimat sholat. Ketika nanti dia lahir, oh ini sholat, ini ternyata sholat. Saya pernah dengar kalimat ini waktu di perut kan gitu. Nak bunda mau wudhu, nak bunda mau baca Quran. Jadi anak tuh akan tahu gitu. Saya nasihatin itu sih. Jadi sering-sering diajak ngobrol. Tapi ilmu yang paling penting apa sih menurut Umi sendiri untuk jadi orang tua, bekalnya itu apa yang paling penting? Ya iman ya. Iman, agama kan gitu. Karena kebahagiaan apapun ya harus dengan jalan agama gitu, pasti insya Allah bahagia gitu, insya Allah selamat gitu. Jadi agamanya orang tuanya ya harus dibenerin gitu, ibadahnya gitu. Rencana hafalnya mungkin kapan Umi? Desember ya, Desember. Tapi mereka pengennya jangan sampai samaan dengan anniversary pernikahan mereka, kata Egy. Jadi biar majuan atau munduran, kata Egy bercandanya. Soalnya nanti nyiapin hadiahnya banyak kalau bareng sama dia. Jadi ya sekitar Desember lah insya Allah.